Setiap saat kita punya rasa takut yang berbeda. Waktu kecil, kita takut jatuh saat bersepeda, takut dimarahi saat hujan-hujanan, takut pula untuk berseluncur saat bermain. Tapi setelah beranjak dewasa, rasa takut itu terasa berbeda. Takut kehilangan pekerjaan, takut tidak mendapatkan pekerjaan, takut kehilangan produktivitas karyawannya, atau bahkan takut kalah saing dengan teknologi. Satu-satunya cara biar nggak lagi takut adalah berubah. Menambah nilai-nilai baru melalui soft skills maupun digital skills yang relevan demi beradaptasi dalam era yang dinamis ini. Kami dapat mendukung setiap perubahan baik yang dilakukan, memberantas rasa takut, selalu siap bertahan di segala kondisi dengan nilai baru yang dimiliki. Karena bagi kami, 1+1 bukan sama dengan 2, melainkan 3. Bersama kita bangun nilai baru. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat bagi kita semua. Selamat malam dan selamat datang para peserta Kaizen Talk pada malam hari ini. Terima kasih banyak sudah hadir di kegiatan kita pada hari ini. Nah, sebelumnya nih, saya mau nanya nih ke teman-teman, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dimanapun teman-teman berada ya. Oke, sebelum kita mulai, saya mau nyapa-nyapa dulu nih teman-teman yang sudah hadir di webinar kita pada malam hari ini. Yuk, boleh banget nih teman-teman diramain aja kolom komentarnya. Boleh diketik namanya siapa, dan mungkin statusnya apa, apakah masih sekolah, kuliah, atau mungkin sudah bekerja. Boleh banget teman-teman cantumkan di kolom chatnya ya, agar kita bisa saling berkenalan, saling membangun relasi, dan bahkan bisa saling berkolaborasi. Nah, nih teman-teman, aku mau tahu nih dari mana aja nih. Ada Kak Emi, Kak Syafi'i, Kak Anik, Kak Azim, sama Kak Kathleen. Boleh nih ditulis di kolom komentar. Dari mana aja teman-teman. Oke, kayaknya masih malu-malu nih ya teman-teman ya. Oke, mungkin mau nulis dari mana aja. Oke, mungkin kita lanjutin aja ya teman-teman. Ya masih pada malu-malu nih. Mungkin sebelum kita memulai serangkaian acara pada malam hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Barul Huda, mendapatkan kehormatan untuk menjadi host dan moderator dalam Kaizen Talk dengan tema Shitsuke Project, Developing Public Service Strategy for Measuring Organization Improvement. Sebelum masuk ke inti acara, saya mau nanya lagi nih ke teman-teman nih. Cuma kayaknya teman-teman masih malu-malu nih. Aku mau nanya, teman-teman ada yang udah tahu belum nih apa itu Kaizen Room? Mungkin apa itu Kaizen, teman-teman? Yang udah tahu boleh nih ditulis di kolom komentar. Apakah ada yang udah tahu apa itu Kaizen Room? Kaizen?
Oke, mungkin kayaknya teman-teman belum pada tahu nih Kaizen itu apa. Jadi mungkin aku langsung kasih tahu aja ya. Jadi Kaizen itu berasal dari dua kata, yaitu Kai yang artinya perubahan dan Zen yang artinya baik. Jadi Kaizen Room itu sendiri hadir untuk membantu dan menjadi solusi perbaikan sumber daya manusia yang dimiliki di setiap lini organisasi, mulai dari kooperasi, pemerintah, hingga sekolah dan perguruan tinggi, melalui peningkatan kecakapan dari kompetensi yang relevan dengan kebutuhan masa kini. Ada nih, Kak Syafi'i, tahu konsepnya dari Jepang aja. Bener banget sih, konsepnya emang dari Jepang, Kak Syafi'i. Suaranya kurang jelas. Oke, eh kalau sekarang gimana teman-teman? Apakah masih kurang jelas suaranya? Putus-putus kah atau gimana? Oke, mungkin aku lanjutin aja ya. Tadi dari pengertian Kaizen sendiri itu apa, dan selanjutnya jika teman-teman ingin mengetahui informasi lebih lanjut, teman-teman bisa banget nih mengakses link di Instagram di bio Instagram kita di @kaizenroom. Nah, supaya kelas bisa berjalan dengan kondusif, saya akan bacakan tata tertib yang bisa teman-teman perhatikan selama acara berlangsung. Yang pertama yaitu mematikan mic atau dalam keadaan mute selama sesi ini berlangsung sampai waktu dipersilakan untuk open mic. Yang kedua, selama sesi berlangsung, teman-teman boleh mengajukan pertanyaan melalui kolom chat, namun pertanyaan teman-teman akan dijawab pada sesi tanya jawab. Dan yang ketiga, teman-teman juga boleh nih untuk menyalakan kamera agar menciptakan suasana yang lebih interaktif dan bisa saling berkenalan. Baik, itu tadi tata tertib selama kelas berlangsung. Kiranya kita semua dapat mematuhi tata tertib tersebut agar acara kita pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan baik. Tapi nih teman-teman, sebelum kita mulai, ada video yang mau ditayangin kakak operator. Kepada kakak operator, dipersilahkan. Oke, terima kasih banyak Kak Operator. Nah, itu tadi udah di-spill dikit tuh teman-teman, siapa narasumber kita. Yang pastinya yang udah on cam nih, yang udah cantik banget di sini. Oke, baik tanpa berlama-lama lagi, kita langsung panggilkan aja Kak Rizky Ayu Febriana selaku Chief Learning Officer Kaizen Room. Halo Kak. Halo Kak Huda, suara saya terdengar Oke, jelas? dengar jelas. Nah, sebelumnya nih Kak, aku mau nanya, Kakak biasanya dipanggilnya apa nih? Atau mungkin ada panggilan akrabnya? Apakah Kak Rizky, Kak Ayu, atau Um, apa nih? boleh ada yang panggil Rizky, ada yang panggil Kiki, tapi panggil Ayu juga boleh. Apa aja deh senyamannya Kak Huda aja. Oke, mungkin Kak Rizky aja kali ya nama Boleh, boleh. depannya. Oke, nah Kak, gimana nih kabarnya Kakak hari ini? Alhamdulillah aku sangat-sangat baik. Kak Huda gimana kabarnya? Alhamdulillah aku juga sangat-sangat baik. Terus Oke. Kakak posisi lagi di mana? Live-nya? Aku lagi di rumah nih, Oh, lagi di rumah. iya work from home. Work from home. Oke, semoga Oh. internetnya lancar ya Kak. Oke, Amin, amin. Iya, ini takut banget nih kalau ternyata nanti ada gangguan internet ya, karena ya begitulah ya. memang Tapi insya tantangan Allah aman. ya, tantangan digital memang gitu ya Kak. Betul-betul tantangan digital seperti itu. Oke, Oke, tapi semoga oke. aman aja. Sebelum mulai nih Kak, aku mau nanya dikit boleh ya? Boleh Aku dong. penasaran banget nih, Shitsuke Hmm. itu apa sih Kak? Apakah akan relate sama mahasiswa ataupun pekerja saat ini? Oke, Shisuke itu sebenarnya sebuah konsep ya, konsep yang dikembangkan di negara Jepang. Dan ini tuh sebenarnya nggak hanya fokus ke mahasiswa aja atau ke pekerja gitu ya, karena dia memang ke sebuah organisasi gitu ya. Jadi kan organisasi itu bisa berupa keluarga, rekan kerja, lingkup kantor, lingkup pemerintahan, lingkup ke teman juga gitu ya. Jadi sebuah konsep kebiasaan atau apa ya budaya kerja gitu ya. Budaya kerja itu kan nggak berarti kita bekerja gitu ya. Budaya kerja itu bisa jadi ya di tim kan kita bersosialisasi kayak gitu. Kak Huda artinya apa? Kalau sedikit aja ya, Sisuke itu sebenarnya artinya lebih kepada kebiasaan atau pembiasaan gitu ya. Jadi berkaitan kalau pembiasaan itu berarti kan hal yang dilakukan secara terus-menerus dan rutin. Jadi bisa dikatakan juga disiplin gitu. Kayak gitu Kak udah, tapi lebih lengkapnya kayaknya nanti aku jelasin di pas kita materi aja ya, biar lebih. O- Oke, kayaknya udah menarik banget nih teman-teman nih dari spill dikit-dikitnya nih.
Oke, mungkin kita langsung aja nih kepada Kak Rizky untuk langsung memaparkan materinya. Sudah siap ya, Kak? Sudah, Kak, udah. Oke, sudah siap. Oke, aku izin mengingatkan mungkin 5 menit terakhir sebelum waktu pemaparannya habis. Jadi kepada Kak Rizky, panggung virtualnya saya persilahkan. Baik, terima kasih, Kak, udah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan selamat malam. Dan juga salam sehat untuk kita semuanya. Selamat datang teman-teman semuanya di kelas Kaizen Talk di hari Jumat ini tanggal 13 Oktober 2023 dengan tema kita Sisuke Project Developing Public Service Strategy for Measuring Organization Improvement ya. Judulnya agak panjang, tapi insya Allah penjelasannya nggak terlalu panjang. Yang penting teman-teman bisa fokus dan juga bisa jelas gitu ya dalam menjelaskan dan juga paham dengan materi kita hari ini gitu ya. Boleh tolong dibantu Kak untuk materinya dan semoga suara saya tetap jelas ya teman-teman. Oke, sambil menunggu materinya mungkin saya ini pengen biar kelasnya ini rame ya, biar teman-teman tetap fokus. Saya pengen kasih pantun nih Kak Huda, gimana? Boleh nggak ya aku kasih pantun? Boleh banget Boleh dong. dong. Oke. Nah, teman-teman kalau yang bisa menyalakan suara, boleh banget untuk respon saya dengan bilang, cakep. Belum Kak Safi'i? Belum, tolong. Kak Safi'i ini semangat banget loh. Thank you ya, ini keren banget. Belum ya, saya belum bilang pantunnya, jadi jangan bilang cakep dulu, oke? Sebentar ya, saya lihat catatan dulu, takut salah kan ya pantunnya nanti nggak lucu. Oke. Jalan-jalan ke pasar malam. Cakep, Jangan lupa membeli permadani. cakep. Halo semua, selamat malam. Selamat datang di kelas hari ini. Terima kasih. Udah gitu aja ya, guys. Takut nanti lebih salah dan malah nggak menarik ya. Oke, terima kasih Kak Safi untuk responnya. Oke, teman-teman semuanya, seperti yang tadi sudah saya jelaskan di awal, materi kita hari ini atau diskusi kita hari ini membicarakan salah satu budaya di Jepang, negara Jepang ya, tentang Shitsuke. Nah, kita akan mengimplementasikan gitu ya, Shitsuke ini ke dalam organisasi kita yang khususnya untuk mengembangkan public service gitu ya. Jadi public service itu adalah pelayanan kepada masyarakat ataupun pelayanan kepada publik. Ini bisa dipakai di organisasi kantor, sekolah, pemerintahan, atau manapun juga yang memang punya atau berhubungan dengan masyarakat sebagai penerima manfaat atau beneficiaries-nya gitu ya. Untuk apa? Untuk mengukur gitu ya improvement dari sebuah organisasi. Jadi kan kalau organisasi itu ibaratnya yang berhubungan dengan masyarakat gitu ya, katakanlah pemerintahan atau perusahaan gitu ya, ataupun organisasi non-profit dan juga profit itu kan kadang kita ada kegiatan yang melibatkan masyarakat ataupun pelayanan kita memang beneficiaries-nya itu adalah masyarakat luas. Nah, kita mengukur apakah organisasi kita ini sudah mencapai visi misinya gitu ya dengan cara apa, yaitu dengan melihat public service-nya seperti apa gitu ya. Nah, untuk itu kita pakai metode Shisuke tadi gitu ya, atau developing strategi kita menggunakan Shisuke Project tersebut. Boleh next? Nah, teman-teman semuanya izin saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Rizky Febriana, biasa dipanggil Rizky atau Kiki. Saat ini saya menjabat di Chief Planning Officer di Kaizen Room atau PT Cipta Manusia Indonesia, salah satu perusahaan yang bergerak di bidang Human Growth Consultant ya yang ada di Jakarta. Jadi kami fokus untuk memberikan pelatihan sustainability dan juga peningkatan skill pada sebuah organisasi untuk perusahaan, government, dan pendidikan juga gitu ya yang ingin mengembangkan SDM Indonesia menjadi lebih baik lagi, intinya begitu. Saya juga seorang dosen praktisi di program Kampus Merdeka. Biasanya saya mengampu mata kuliah yang berhubungan dengan bisnis digital gitu ya. Karena memang background saya bekerja di bidang digital marketing, bisnis, pengembangan, dan juga pendidikan. Saya juga instruktur dan juga advisor di Bangkit Academy dari Google Indonesia, kalau teman-teman tahu ya. Kemudian saya juga business coach di Rumah Siap Kerja, salah satu program pemberdayaan dari Bapak Sandiaga Uno untuk entrepreneur muda. Kemudian juga di program di Mian Foundation ya, salah satunya adalah program inklusif ya, jadi pelatihan untuk para entrepreneur, untuk teman-teman disabilitas dan juga non disabilitas kayak gitu. Dan dulunya saya sempat bekerja di sebuah program pelatihan gerakan Gapura Digital, kalau teman-teman pernah dengar ya, selama kurang lebih 5 tahun di sana.
untuk mengampu program Grow with Google gitu. Nah, teman-teman kalau misal mau connect ya, mau bertukar saran gitu ya, atau mau kita berjejaring dan juga berkolaborasi, boleh banget untuk reach out di sosial media saya ataupun di sosial media dari Kaizen Room gitu ya, atau di LinkedIn juga boleh saling connect gitu ya, biar kita bisa berkolaborasi nantinya. Seperti itu. Boleh next lagi? Nah, teman-teman semuanya, hari ini kita punya 3 learning objective yang akan kita pelajari hari ini ya. Yang pertama adalah get to know the Shinsuke concept. Jadi kita akan belajar sebenarnya konsep Shinsuke itu seperti apa sih dan manfaatnya apa gitu ya. Kemudian how to develop our public service strategic dan juga measuring organizational perform. Jadi kita akan mengembangkan belajar bagaimana sih strateginya mengembangkan pelayanan publik yang bagus. Nah, ini tuh teman-teman jangan berpikiran bahwa public service strategy ini hanya untuk organisasi besar ataupun perusahaan besar ataupun organisasi yang memang melayani masyarakat langsung gitu ya. Mungkin teman-teman di sini ada yang seorang pengusaha atau UMKM, ini juga penting banget karena UMKM itu kan juga memiliki customer. Nah, customer kita itu adalah juga beneficiaries gitu ya, yang penerima manfaat dari layanan kita. Jadi public service kita juga harus bagus ke customer kita gitu ya. Dan juga measuring perform tadi ya yang sudah sampaikan di awal, dan terakhir bagaimana cara kita mengimplementasikan ilmu disiplin ini di public service-nya kayak gitu. Boleh next lagi. Dan biar lebih mudah kita belajarnya ya, saya akan bagi section kita hari ini menjadi 3 ya. Dan mohon maaf teman-teman kalau misal saya ngomongnya kecepatan, boleh nanti Kak bentar Kak pelan-pelan gitu ya, karena saya biasanya suka nggak sadar gitu ya kalau ngomongnya terlalu cepat ya. Dan waktu kita kan nggak banyak ya teman-teman, jadi emang saya usahakan bisa semuanya tersampaikan. Yang pertama adalah introduction Shinsuke konsepnya, kemudian public service strategic dan juga measure organizational performance-nya, dan terakhir adalah aplikasi untuk disiplin di public service-nya. Next, kita ke section pertama ya teman-teman semuanya. Oke, section pertama tentang introduce the Shinsuke konsepnya. Boleh next, Kak. Oke, jadi kalau teman-teman tanya-tanya Shinsuke itu apa sih Kak? Kok kayaknya nama kartun anime Jepang gitu ya? Oke, enggak ya. Tapi mungkin ada ya, karena mungkin di bahasa Jepang mungkin ada mirip-mirip dengan karakter kartun, karakter apapun itu, atau mungkin dengan nama-nama yang familiar di Jepang sana gitu ya. Karena saya nggak tahu ya anime tuh nama-namanya seperti apa aja, tapi Shinsuke ini diambil dari salah satu metode budaya kerja di Jepang yaitu 5S gitu ya. Di sini ada Seiri, kemudian ada Seton. Ini emang bacanya seton ya teman-teman, tapi bukan setan nih. Ini emang agak-agak landing ya bilangnya seton. Tapi emang memang seton bilangnya seiso, seiketsu, dan setsuke gitu ya. Eh, ada beberapa sumber ya yang membahas tentang Shitsuke ini dan juga 5S ini gitu ya. Salah satu sumber yang saya dapat ini dari penulis yaitu Takashi Osada dalam bukunya di tahun 2024 yaitu tentang the five keys total quality improvement gitu ya, yaitu dengan menerapkan metode 5S ini gitu ya. Di mana 5S ini lebih kepada pemisahan, penataan, pembersihan, pemeliharaan dan juga pembiasaan. Kalau di bahasa asli Jepangnya gitu ya, atau sudah disadur atau biasanya di istilahnya kita di Indonesia itu dengan 5R ya. Kalau Jepang 5S, di Indonesia itu 5R. Ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Nah, Shinsuke ini di bagian paling akhir tuh ya, rajin gitu ya. Nah, nanti kita bahas masing-masing ya teman-teman, sebenarnya arti dari masing-masing ini tuh seperti apa gitu ya. Oke, kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah Seiri. Kita mulai dari Seiri. Seiri ini adalah membedakan antara yang diperlukan dan tidak diperlukan di area kerja ataupun di area organisasi kita. Jadi lebih pada kita tuh bisa memilah mana sih yang prioritas dan tidak prioritas. Di kelas Kaizen sebelumnya, teman-teman sudah belajar ya menentukan mana yang urgent dan juga mana yang nggak urgent gitu ya. Nah, di Seiri ini adalah metode cara kerja gitu ya, yang kita bisa membedakan gitu ya, mana yang diperlukan dan tidak diperlukan, dan menyingkirkan yang tidak diperlukan juga gitu ya. Seperti misalnya membuat tempat kerja kita semakin ringkas. Kalau misal nih teman-teman yang kerja di kantoran gitu ya, seri ini di 5R itu artinya ringkas. Jadi misal kalau kita sudah selesai dengan satu dokumen yang kita kerjakan, ya sudah kita sisihkan supaya tidak mengganggu pekerjaan kita selanjutnya ya. Seperti itu. Kemudian seton itu adalah segala sesuatu yang
Atau hal atau, kegiatan gitu ya, yang diletakkan sesuai dengan posisi yang ditetapkan sehingga, siap digunakan atau diperlukan saat memang dibutuhkan gitu ya. Jadi misalnya nih, ini kalau di 5R artinya rapi gitu ya. Jadi, budaya 5S ini kalau di Seiton ini kita tuh harus rapi, di mana misal kalau kita, habis menggunting sesuatu misalnya sebuah kegiatan kantor gitu ya, ya udah guntingnya juga dibalikin ke tempat guntingnya lagi. Jangan langsung ditaruh di meja atau sembarangan gitu ya. Nah, itu salah satu budaya kerja yaitu Seton. Kemudian ada Seiso. Seiso itu adalah menjaga kondisi tempat kerja kita atau area kerja kita itu selalu rapi dan dalam keadaan bersih gitu ya. Kalau di 5R berarti dia resik gitu ya. Dengan menciptakan kondisi tempat kerja yang bersih dan juga lingkungan yang bersih gitu ya, biasanya membuat pekerjaan kita menjadi lebih cepat, lebih rapi dan juga menjadi lebih efisien dan juga efektif kayak gitu. Kemudian, ada, Seiketsu. Nah, Seiketsu ini adalah, kalau di 5R itu artinya rawat gitu ya. Ini lebih kepada kita selain menjaga konsep kebersihan, kita juga terus menjaga itu terus-menerus. Jadi nggak hanya gini, "Oh ya udah deh kalau mau mulai kerja tuh baru dibersihin, tapi kalau sudah ya udah nanti aja," atau ketika seminggu sekali, atau ketika hari lagi Jumat bersih gitu ya. Jadi artinya Seiketsu ini lebih kepada kita tuh merawat gitu ya. Jadi kita membuat aktivitas bersih-bersih ini untuk merawat biar jadi gini, misal kalau kita habis pakai, apa ya, benda yang harus bersentuhan dengan air gitu ya, nggak hanya dibersihkan aja tapi juga dilap nih misalnya, biar barangnya itu nggak kena korosi dan lain sebagainya, misalnya ya kayak gitu. Jadi selalu menjaga keadaannya menjadi lebih bersih gitu ya, dan bisa digunakan secara terus-menerus gitu ya, dirawat intinya gitu. Nah, terakhir adalah Shisuke. Shisuke ini adalah membangun disiplin, kebiasaan gitu ya, pembiasaan juga yang, di mana ini adalah ujungnya dari si 4S sebelumnya gitu ya. Jadi karena udah, rapi, udah resik gitu ya, udah, eee, rawat gitu ya dan rajin. Jadi melakukan semua kegiatan dari 4S itu secara berkelanjutan, intinya gitu, yaitu diterapkan di Shitsuke ya. Nah, kita akan fokus di Shitsuke ini nih ya. Boleh next lagi, Kak? Oke, karena kita fokus di Sisuke, berarti kita akan fokus pada, kegiatan yang kita lakukan secara terus-menerus dalam rangka untuk membuat budaya yang baik gitu ya. Nah, tadi kita bahas ya 4S yang lainnya, kita bahas S yang terakhir yaitu, Sisuke ini secara lebih mendalam lagi ya. Kalau Sisuke ini berkaitan dengan karyawan, organisasi, atau nanti teman-teman juga, di tempat kerjanya, di tempat kuliah gitu ya. Berarti kita lebih kepada, dia harus menjaga atau meningkatkan apa yang sudah dilakukan secara baik dan terus-menerus gitu ya. Rajin di tempat kerja itu kan berarti mengembangkan kebiasaan positif gitu ya, dan apa yang sudah baik harus selalu kita lakukan secara terus-menerus supaya dalam keadaan prima gitu ya, supaya tetap terjaga seperti itu. Dengan adanya sikap rajin ini, yang diterapkan secara langsung maupun tidak langsung dan terus-menerus gitu ya, maka, kegiatan kita di tempat kerja, di tempat kuliah itu bisa terus-menerus dan juga terpelihara secara berkelanjutan seperti itu dan meningkatkan mood biasanya kan. Apalagi kalau teman-teman, di tempat, kerjanya gitu ya sudah melakukan 5S biasanya kerjanya makin rajin gitu ya dan lebih profesional kayak gitu. Nah, dalam meningkatkan produktivitas ini gitu ya, biasanya, perusahaan atau organisasi itu akan menerapkan gitu ya 5S ini pada kegiatan ataupun pengenalan perusahaan biasanya ya. Kalau teman-teman ada orientasi sebelum masuk kerja atau orientasi sebelum masuk kuliah, biasanya juga akan diselipkan tuh, budaya kerja 5S yang disesuaikan dengan budaya kerja yang sudah ada di perusahaan tersebut gitu ya. Nah, biasanya workshop ini juga, berkaitan dengan tadi, untuk meningkatkan, disiplin diri dalam karyawannya gitu ya, untuk meningkatkan produktivitas, kepada perusahaan tersebut gitu. Oke, nah teman-teman kalau udah sedikit nih aku jelasin tentang Shisuke ya, tentang budaya kedisiplinan secara berkelanjutan gitu ya. Lalu apa hubungannya nih Kak sama public service ataupun pelayanan publik di organisasi kita gitu ya. Sekali lagi teman-teman, pelayanan publik di sini nggak harus atau nggak hanya membahas pelayanan publik untuk, pemerintahan, perusahaan, tapi juga teman-teman kalau sebagai UMKM misalnya di sini ada yang UMKM gitu ya, ini juga penting buat teman-teman membangun, hubungan yang baik dengan customer-nya dengan Shisuke ini gitu ya, rajin gitu ya. Jadi punya hubungan yang baik dengan, customer-nya kayak gitu. Boleh next lagi?
Nah, biar makin paham gitu ya, saya akan kasih sedikit penerapan budaya disiplin atau Sisuke ini dalam sebuah organisasi. Kalau ini saya kasih contohnya di sebuah organisasi kantor gitu ya. Jadi teman-teman yang mungkin bekerja sebagai karyawan boleh dilihat kalau ternyata kita nggak bisa menerapkan Sisuke ini tuh kayak apa gitu ya. Boleh di play ke admin. Oke, gimana nih teman-teman ya? Udah sedikit lebih kebayang lagi ya, paham lagi ya tentang konsep disiplin atau Sisuke ini dalam sebuah organisasi yang saya kasih contoh tadi adalah sebuah organisasi di tempat kerja. Jadi teman-teman nih sebagai pemilik bisnis misalnya atau sebagai ketua tim atau lead di kantornya gitu ya, sudah sewajarnya nih kalau kita juga menerapkan budaya Sisuke atau disiplin ini kepada tim kita ataupun bawahan kita. Karena apa? Menciptakan tempat kerja yang dengan kebiasaan yang baik gitu ya, atau tadi kebiasaan yang tidak telat, kebiasaan yang datang ke kantor tepat waktu, bisa mengajarkan orang-orang untuk disiplin dan orang-orang akan bisa melaksanakannya dan kebiasaan buruk tersebut akan terbuang gitu ya, kalau yang telat tadi dan kebiasaan baiknya akan terbentuk seperti itu. Boleh next lagi? Oke, nah kalau saya tanya nih teman-teman yang sudah hadir nih, coba berikan contohnya penerapan Sisuke dalam kegiatan sehari-hari gitu ya. Kedisiplinan, kebiasaan yang baik gitu ya. Boleh disebutkan nih teman-teman di kolom komentarnya nih kalau boleh ya. Biar aku bisa tahu nih responnya teman-teman udah paham belum ya sama konsep Sisuke ataupun konsep kebiasaan di dunia disiplin ini gitu ya. Boleh dong teman-teman ini nggak ada benar nggak ada salah ya. Jadi sebutin aja gitu ya. Misalnya rajinnya seperti apa. Misalnya nih kalau saya ya penerapan Sisuke ini saya selalu bangun pukul 5 pagi. Ya, semakin spesifik semakin bagus gitu ya. Oke, Kak Huda bilang bangun pagi. Paginya jam berapa, Kak? Karena pagi setiap orang tuh beda-beda nih, Kak. Jam 7 juga pagi, jam 8 juga pagi gitu ya. Nah, kalau saya punya kebiasaan disiplin gitu ya untuk bangun selalu jam 5 pagi. Karena alarmnya jam segitu gitu ya. Jadi mau nggak mau saya harus bangun jam 5 pagi. Meskipun saya tidurnya jam 2 pagi, saya tetap harus bangun jam 5 pagi gitu ya. Oke, kalau Kak Azim bangun sebelum subuh, Kak, gitu. Oke, good Kak Azim. Yang lain nih boleh dong yang lain, suaranya mana nih? Kak Safi'i, Kak Emi, kemudian Kak siapa lagi nih? Kak Rizal, Kak Nila, Kak Erni, Kak Hasmawati, boleh dong mana suaranya? Boleh disebutkan kegiatan, Cisuke atau, kegiatan kebiasaan yang baik yang teman-teman lakukan dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa? Misalnya, oh Kak, kalau aku setiap hari harus baca Al-Quran 1 lembar, boleh. Atau kalau aku Kak harus baca buku. Atau misal aku setiap hari itu Kak, paling tidak gitu ya, harus ada waktu 5 menit buat nyanyi. Nggak apa-apa gitu ya. Sebuah kebiasaan baik yang mungkin teman-teman lakukan untuk meredam stres gitu ya, untuk healing gitu ya, untuk mencari hobi, itu juga boleh. Atau Kak, boleh nggak kebiasaan yang aku lakukan ini adalah hobi gitu ya. Jadi aku biasanya tiap pagi tuh aku lari atau aku nonton film atau aku nonton drama gitu ya. Nggak apa-apa kalau memang tujuannya untuk meningkatkan skill gitu ya. Oke, Kak Safi'i dengerin podcast. Oke, good ya. Contoh penulisan Sisuke sehari ini berarti rajin ya Kak ya, selalu dilakukan gitu ya. Oke, mungkin yang lain masih malu-malu nggak apa-apa, terus sambil dipikirin ya. Aku lanjut aja ya teman-teman ya. Boleh next Kak.
Nah, kita langsung masuk nih ke judulnya. Kalau tadi kan aku udah bahas nih, Shitsuke Project itu seperti apa. Kebiasaan baik gitu ya, kebiasaan yang dilakukan secara terus-menerus untuk menimbulkan dampak yang baik, khususnya untuk beneficiaries di organisasi kita atau penerima manfaatnya gitu ya. Kalau di pengusaha berarti customer-nya, kalau di organisasi berarti penerima manfaatnya gitu ya, dan lain sebagainya. Oke teman-teman, ini ada suatu berita menarik gitu ya, yang mungkin nggak baru-baru banget gitu ya. Eh Berita ini terjadi di salah satu kota di Jayapura gitu ya. Petugas puskesmasnya ini sering telat gitu ya. Akhirnya pelayanannya tidak sesuai harapan atau tidak maksimal. Nah, teman-teman, kalau teman-teman ingat tadi ya, budaya Suzuki itu kan menjunjung tinggi kedisiplinan karena memang dilakukan terus-menerus secara efektif gitu ya, biar menimbulkan kebiasaan yang baik. Nah, ada satu waktu di mana petugasnya ini telat gitu ya. Selain itu tidak baik juga untuk apa ya, performanya dia sebagai karyawan gitu ya, ini juga menimbulkan kekecewaan gitu ya, atau menimbulkan kerugian oleh si, masyarakat yang menggunakan jasa si puskesmas tersebut, kayak gitu ya. Jadi akhirnya pelayanannya tidak maksimal dan mungkin mendapat kritikan atau bahkan bisa jadi jadwal yang sudah seharusnya terjadwal jadi lebih molor lagi gitu ya, karena petugasnya telat yang harusnya bisa sudah mulai untuk apa ya, melayani 5 orang jadi cuma 4 orang atau 3 orang karena orangnya telat kayak gitu. Nah, dari sini kita udah tahu ya teman-teman, kita sebagai organisasi yang berhubungan langsung dengan masyarakat ya teman-teman, ternyata pelayanan, masyarakat atau public service itu suatu hal yang bisa dikatakan penting untuk sebuah organisasi, apalagi kayak tadi, kita yang berhubungan dengan masyarakat gitu ya. Jadi mau nggak mau kita sebagai, organisasi yang berhubungan dengan masyarakat, kita harus punya standarisasi atau strategik gimana caranya gitu ya, biar budaya rajin ini atau supaya pelayanan publik yang kita berikan ini bisa maksimal gitu ya, yaitu dengan budaya Sisuke. Nah, gimana caranya, Kak? Gitu kan, next dulu. Oke, nah dari situ kita tahu ya teman-teman, ternyata pelayanan publik yang bagus itu memberikan dampak yang baik gitu ya. Kalau teman-teman tahu, biasanya gini deh, paling mudah kalau kita naik ojek ya, Gojek ataupun Grab, yang penting ojek online, selalu kita, biasanya driver yang rajin itu akan bilang, "Jangan lupa ya Kak bintang 5-nya, jangan lupa ya Kak review-nya," gitu. Sepenting itu sebuah review atau seperti itu sebuah nilai dari penerima manfaat yang kita berikan, ya. Katakanlah ojek itu kan yang memberikan jasa, ojek online kepada penumpang. Penumpang sebagai penerima manfaat dari ojek online tersebut. Mereka, sangat mengerti bahwa review yang diberikan oleh pelanggan itu menjadi salah satu, KPI-nya gitu ya, KPI dari si, Gojek tersebut gitu ya. Apakah pelayanannya sudah bagus, apakah visi misi dari perusahaannya sudah tercapai dengan memberikan pelayanan yang maksimal kepada si pelanggannya. Nah, maka dari itu ketika kita mendapat, pelayanan yang bagus tentunya berarti, satu KPI yang, kita apa ya, kita inginkan yaitu memberikan manfaat dan juga pelayanan sudah tercapai, seperti itu ya. Next lagi. Nah, kita langsung ke section 2 gitu ya. Kalau tadi udah kita bahas Shisuke gitu ya, tentang ilmu kedisiplinan juga pembiasaan yang baik, sekarang kita langsung masuk ke strateginya gimana public service ini bisa bagus gitu ya. Jadi teman-teman pasti berpikir, "Oh ya udah Kak, aku sebagai organisasi atau kelompok yang memang, berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, gimana caranya ya Kak biar pelayanan yang kita berikan itu bisa maksimal, akhirnya KPI kita terjamin atau tercapai dan masyarakat bisa memberikan penilaian yang bagus untuk kita gitu ya. Boleh next, Kak? Oke, ada beberapa strategi sebenarnya ya dan itu semuanya, akan tergantung pada organisasi sendiri. Jadi ini nih misalnya ya, pertama kan organisasi katakanlah adalah pemerintahan. Pemerintahan itu banyak ya teman-teman, ada dinas, katakanlah dinas saja ada dinas kebersihan, kemudian misal, di kementerian ada kementerian perhubungan yang, atau yang lainnya, terus misal kementerian ataupun gini deh imigrasi, atau ada juga yang bagian untuk mengurusi, perizinan perindustrian misalnya. Nah, pasti per unit organisasi punya standar atau strategi pelayanan publik yang baik itu seperti apa gitu ya. Nah, tapi ini sudah saya persingkat gitu ya, kira-kira yang cocok untuk semua organisasi termasuk teman-teman misal yang punya usaha atau teman-teman yang di organisasi non profit misalnya di komunitas, ini juga bisa diterapkan ya. Boleh next lagi.
Nah, ini saya ambil, dari standar pelayanan menurut keputusan Menpan tahun 2003 ya, nomor 63. Ada beberapa standar pelayanan yang harus diutamakan dalam suatu organisasi ya. Yang pertama adalah prosedurnya, kemudian waktu, kemudian cost atau biaya, dan juga service produknya, infrastruktur dan juga officer, kompetensi atau kompetisi dari si, pelayanan publiknya gitu ya. Ini apa aja ya, Kak? Jadi kalau prosedur itu lebih kepada bagaimana sih prosedur pelayanan yang diperuntukkan bagi pemberi dan juga penerima manfaat termasuk pengadaannya. Jadi prosedurnya jelas gitu ya. Bagaimana cara si orang yang menerima manfaat ini bisa tahu dan juga bisa mendapatkan pelayanan yang maksimal seperti itu. Kemudian time, ini adalah waktu penyelesaian waktunya ya. Jadi kita harus tahu nih, biasanya kan, kalau teman-teman tahu, Kak, untuk misal nih, kalau teman-teman lagi ada kendala internet ya, katakanlah satu merek ya, aku ambil contoh aja, IndiHome misalnya. Di Indomie ini kalau kita misal, "Kak, kok internetnya ada masalah ya?" Oke. "Oke Kak, sebentar ya saya urus ya untuk keluhannya, waktunya kurang lebih untuk, keluhan ini adalah 2 kali 24 jam." Nah, itu namanya standar waktu yang mereka berikan untuk pelayanan dari si IndiHome gitu ya. Jadi waktunya ditetapkan untuk pengajuan, sebagai penerima manfaat gitu ya, untuk menyelesaikan masalah yang diadukan, seperti itu. Nah, ini adalah standarnya ya dari waktu. Kemudian dari biaya, apakah biaya pelayanan yang diberikan atau tarif yang diberikan, eee, sesuai dengan proses yang akan didapatkan oleh si, penerima pelayanannya gitu ya. Nah, ini berlaku untuk teman-teman organisasi yang memang ada biaya nih untuk pembuatan, atau untuk penerima manfaatnya. Misalnya, katakanlah untuk pembuatan paspor, itu kan berbayar ya teman-teman ya. Nah, itu apakah sudah sesuai nih dengan biaya yang, ditetapkan oleh pemerintah misalnya dan manfaat yang kita terima, kayak gitu. Nah, kemudian yang, keempat adalah service produknya atau produk pelayanannya atau hasil pelayanan yang diterima oleh si penerima manfaat gitu ya. Apakah sudah ditentukan dengan baik, sudah standar atau belum, atau sudah, sesuai dengan KPI yang diterapkan, kayak gitu. Kemudian sarana prasarananya, apakah penyedia layanannya, yaitu kita sebagai, di organisasi tersebut sudah memberikan dan sudah memadai nih untuk penerimaan manfaat ya, yang disalurkan oleh pelayanan publik, kayak gitu. Dan terakhir adalah tentang, petugasnya, apakah petugasnya sudah kompeten gitu ya. Kadang nih beberapa masalah yang sering kita hadapi gitu ya sebagai, orang di sebuah organisasi atau sebuah kantor gitu ya, kita nih misalnya sebagai penerima manfaat ya, misal nih Kakak ini lagi mau pergi ke, apa ya, pusat pelayanan misal pengaduan katakanlah untuk pembuatan KTP ya. Prosedurnya udah jelas gitu ya, sarannya udah jelas gitu ya, tapi kadang yang, melayani ini kurang kompeten, Kak, karena dia nggak paham nih tentang ini, jadi akhirnya saya harus bolak-balik dan lain sebagainya. Nah, itu juga harus dipikirin teman-teman ya dalam sebuah organisasi sebagai petugasnya juga harus kompeten gitu ya dan sesuai standar dan tidak miskomunikasi gitu. Next, Kak. Oke, strategi yang pertama adalah tentang pengembangan atau penyederhanaan sistem prosedur gitu ya. Nah, kita mulai dulu ya. Oke, sistem prosedur itu biasanya mengatur secara detail tahapan pelayanannya. Maka sistem prosedur ini biasanya sering menjadi sumber penyebab sistem pelayanan menjadi terbelit-belit, kaku, tidak efisien dan tidak efektif. Nah, strategi yang bisa kita lakukan adalah membuat itu menjadi lebih efektif juga efisien gitu ya yang, bisa memudahkan si penerima manfaat ataupun si, yang menggunakan public service kita gitu ya. Misalnya nih ya, contohnya aku ambil contoh ini deh, kalau kita sebagai pemilik usaha biasanya kalau kita nulis di bio gitu ya, tentang kalau Kakak, ada pertanyaan silakan hubungin WA ini, tapi kita nulis nomor WA-nya di situ, di Instagram misalnya. Nah, untuk, menjadi lebih efisien juga efektif dari segi penyederhanaan sistem prosedurnya, daripada kita harus ngeklik atau mengetik ulang nomor itu, akan lebih efisien kalau kita memudahkan pelanggan dengan memberikan link tree. Jadi kan dia nggak usah bolak-balik tuh nyatet gitu ya, tinggal langsung klik link tree-nya, bisa langsung untuk ke misal ada pilihannya ke WA, atau bisa chat ke Telegram, atau bisa langsung chat ke e-commerce yang kita miliki gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, itu namanya penyederhanaan sistem prosedurnya, untuk prosedur pesen, produknya kita misalnya, itu untuk bidang usaha. Nah, untuk bidang organisasi lain misalnya Kak, dalam pelayanan publik gitu ya, misal di Dinas Pendudukan dan juga Pencatatan Sipil gitu ya, biasanya untuk meningkatkan kualitasnya, prosedurnya lebih diefisien gitu ya, lebih simpel gitu ya, dan juga
eh apa nih, dan juga teman-teman lebih nggak uncomplicated gitu, maksudnya nggak rumit gitu ya. Misal, Kak, kalau mau ngajuin surat keterangan domisili nih misalnya, aku nggak harus lewat RT RW dulu, nunggu dulu RT RW-nya di ACC, baru naik lagi ke kepala desanya gitu ya. Dari kepala desa harus lagi ke camat, baru nanti ke bagian kecamatannya dan lain sebagainya. Oh, sekarang lebih mudah, Kak. Kita bisa langsung daftar online, langsung ke kecamatan, nanti harus bisa diproses misalnya ya. Aku kasih contoh lebih lebih ini ya, lebih detail lagi nih. Next, Kak. Oke, nah ini contohnya teman-teman ya, strategi untuk pengembangan penyelenggaraan sistem prosedur ya yang sekarang ini sudah ada contohnya. Jadi kalau di contohnya ini adalah di kepolisian gitu ya, untuk mengajukan perpanjangan SIM online. Kalau dulu ya masih ingat di tahun 2000-an 2019 2018 mungkin ya, pokoknya sebelum pandemi itu kan sistem perpanjangan SIM itu masih konvensional ya. Jadi kita harus antri dulu, harus datang ke polseknya, kemudian antri foto, kemudian harus manual lah intinya gitu. Nah, ternyata kan pada tahun 2021 ya atau 2022 ya, saya agak lupa, ternyata sudah diluncurkan perpanjangan SIM secara online. Dan ini tentunya lebih efisien karena memangkas waktu, kita tidak harus datang ke polsek, kita tinggal mengakses aplikasi yang sudah ditentukan, kemudian kita mengikuti prosedurnya, dan kita bisa mendapatkan SIM baru kita dengan masa yang baru. Nah, ini contoh dari perpanjangan SIM online atau perpanjangan prosedur strategi untuk meningkatkan public service-nya. Kak, apa hubungannya nih? Kan ini ya namanya sistem diperbarui, ya, tapi tujuan akhirnya adalah memberikan pelayanan lebih baik gitu ya. Contohnya nih, dari sekian ratus orang yang merasa, lama nih bikin SIM perpanjangan, akhirnya males gak perpanjang, akhirnya banyak SIM mati, banyak tilang dan sebagainya. Ujung-ujungnya juga nanti ada protes dari masyarakat, kenapa tidak disederhanakan. Nah, dengan adanya ini otomatis public service yang diberikan menjadi lebih baik lagi, masyarakat menjadi lebih terbantu dan juga merasa bahwa ini salah satu kemudahan yang bisa mereka terima kayak gitu ya. Dari sini oke ya teman-teman ya, ini untuk strategi penyederhanaan prosedurnya ya. Ini nggak harus teman-teman tiru dengan cara oh ya udah Kak, berarti aku kalau aku jualannya offline berarti harus online. Bisa jadi gitu ya. Kalau misal teman-teman ini dalam bidang usaha untuk memberikan pelayanan lebih bagus ya bisa dimulai dari sana gitu ya, bisa menyediakan dari sisi online-nya kayak gitu. Next lagi Kak udah. Oke, strategi yang kedua adalah pengembangan infrastruktur. Nah, infrastruktur ini adalah biasanya berhubungan dengan fasilitas juga infrastrukturnya ataupun hal yang menunjang dalam kegiatan public service kita atau online information service-nya. Nah, kalau yang sebelumnya tadi itu lebih ke prosedurnya. Jadi biasanya infrastrukturnya nggak ada banyak berubah, tapi prosedurnya menjadi lebih singkat yang harusnya biasanya ABCD, ini cuma AB doang kayak gitu ya. Ini biasanya menyangkut pada pengadaan sarana dan prasarana yang mendukung penyelenggaraan pelayanan agar lebih aman, nyaman, cepat, mudah gitu ya, dan juga fasilitasnya bisa memadai intinya gitu ya. Misalnya fasilitas utama yang mendukung berjalannya sebuah proses itu ya, biasanya untuk mendukung pelayanan publiknya menjadi lebih baik gitu ya. Misalnya kalau di bidang pemerintahan ataupun korporat besar biasanya dari mulai gedung kantornya ataupun alat transportasinya, komputernya gitu ya, aset-asetnya itu diperbarui supaya memudahkan dan juga bisa meningkatkan tingkat kenyamanan dari si penerima manfaatnya kayak gitu ya. Kemudian juga layanan online-nya gitu ya. Jadi misal nih yang terbaru yang baru saya rasakan kemarin ya untuk di LKPP gitu ya, layanan penyedia barang dan jasa itu, lembaga penyedia barang jasa yang sebelumnya kita harus verifikasinya offline, ternyata sekarang bisa verifikasi secara online. Nah, itu juga namanya pengembangan infrastruktur ya teman-teman, atau juga bisa masuk ke penyelenggaraan prosedur juga gitu ya. Nah, itu termasuk dalam strategi yang bisa kita berikan untuk meningkatkan public service kita. Kalau di bidang usaha misalnya Kak, gimana? Kalau saya itu kan UMKM ya, saya punya usaha, gimana ya Kak cara memberikan strategi pengembangan infrastruktur yang baik gitu ya. Misal kita bisa berikan toko online. Jadi kalau misal teman-teman ada nih Kak, aku
usahaku ada di Instagram, ada di e-commerce misalnya, tapi tetap Kak kalau mau pesan harus WA gitu ya misalnya. Nah untuk pengembangan infrastrukturnya Kak, aku bisa memudahkan dengan sekarang udah nggak perlu harus WA dulu kalau mau pesan. Sekarang bisa langsung klik pembayaran ataupun bisa melakukan transaksinya langsung di aplikasi e-commerce-nya. Kayak gitu misalnya ya, ini contoh aja. Nah itu namanya juga penyederhanaan dan juga pengembangan infrastruktur ya teman-teman. Boleh next Kak, aku kasih contoh lagi. Nah, ini contoh, aku kasih video ya teman-teman, ini contoh, pengembangan infrastruktur untuk meningkatkan pelayanan publik yang bagus gitu ya. Jadi ini adalah, auto gate di, bandara untuk sistem imigrasi ya, jadi penerbangan luar negeri yang biasanya, manual gitu ya. Jadi kalau mau, keluar gate internasional itu kita harus ke petugasnya, harus dicap secara manual. Nah, untuk saat ini nggak perlu kayak gitu ya, kita bisa pakai auto gate yang langsung otomatis tinggal ditempel, paspornya, kita bisa langsung keluar. Nah, ini juga salah satu bentuk pengembangan strategi infrastruktur yang untuk pengembangan public service-nya, ya. Boleh kita lihat dulu deh, baru nanti kita bahas lebih dalam lagi, ya. Silakan, Kak. Oke, nah teman-teman itu tadi ya sepenggal video tentang peningkatan, pelayanan ya di bidang, infrastrukturnya gitu ya. Jadi ditingkatkan. Sedikit saya baca dengan berita ini banyak orang yang merasa terbantu dan proses imigrasinya jadi makin cepat gitu ya, yang biasanya harus ngantri dulu panjang dan sekarang udah lebih cepat. Nah, tapi ini paspornya khusus paspor yang elektronik ya teman-teman, untuk paspor yang biasa masih belum bisa kayak gitu. Tapi setidaknya bisa mengurangi antrian. Nah, itu poinnya tuh di situ aja sebenarnya ya, mengurangi antrean. Tapi paling tidak akhirnya kepuasan pelanggannya juga meningkat, "Oh udah nggak antri sekarang di terminal, kedatangan internasional soalnya udah ada auto gate." Nah, itulah tujuannya untuk meningkatkan public service yang bagus kayak gitu ya. Boleh next lagi? Oke, kemudian strategi, selanjutnya adalah pengembangan culture dalam organisasi. Nah, ini, bisa kita gunakan di organisasi kita atau di tim kita gitu ya. Ini biasanya berkaitan dengan proses perubahan karakter atau pola pikir sebagai seorang pegawai, sebagai seorang atau sebagai, pengusaha katakanlah ya, yang didasari oleh pandangan hidup, nilai norma biasanya kebiasaan gitu ya, behavior gitu ya, culture yang kita pegang gitu ya, yang tercermin melalui perilaku dan juga, kebiasaan kita dalam melayani masyarakat gitu ya. Nah, strategi pengembangan budaya atau culture ini biasanya berkaitan dengan perubahan karakter dan juga pola pikir sebagai seorang individu yang didasari oleh pandangan hidup gitu ya, tadi yang aku udah sebutin gitu ya. Jadi biasanya gini, biasanya ada beberapa organisasi ya yang ingin menerapkan 5S gitu ya tadi ya, salam satu sapa misalnya gitu ya, dalam 5R tadi gitu ya, biar karyawannya bisa, punya karakter salam sapa yang bagus, biasanya kan nggak bisa mungkin tiba-tiba langsung disuruh aja, karena itu bukan sebuah kebiasaan. Nah, biasanya bisa dimulai dari strategi pengembangan culture-nya. Biasanya, bisa dimulai dengan memberikan workshop, memberikan pelatihan gitu ya, leadership gitu ya. Biasanya teman-teman tahulah ya, kalau udah yang kerja biasanya adalah 1 tahun sekali itu ada namanya kayak outing, ataupun pengembangan, keterampilan diri ya, yang diselipkan dengan budaya-budaya kerja untuk meningkatkan pelayanan, publik gitu ya. Jadi teman-teman jangan salah, para, pemilik bisnis ataupun corporate ataupun juga pemerintahan ya, internalnya itu sudah memikirkan bagaimana caranya, "Oh ini pelayanan kita tuh katanya kurang ramah," gitu ya. "Oh ya udah deh, nggak mungkin kita langsung marah-marah terus, bilang ke mereka harus ramah," gitu ya. Nah, biasanya juga bisa dimulai dari memberikan pelatihan, workshop gitu ya, kegiatan-kegiatan yang memberikan pemahaman bahwa ini loh, organisasi yang baik itu seperti ini, pengembangan culture yang baik itu seperti ini, kayak gitu ya. Contohnya dengan memberikan workshop dan lain sebagainya yang berhubungan dengan value, norm, dan juga behavior, dan juga habit, kayak gitu. Oke, boleh next. Nah, contohnya tadi ya yang udah saya sebutkan teman-teman,
Nah ini salah satu contohnya waktu itu kan tadi saya bilang di awal bahwa perusahaan kita bergerak di bidang consulting ya. Nah ini perusahaan kita adalah waktu itu diminta untuk memberikan pelatihan upscaling gitu ya, bagaimana cara menjadi seorang speaker yang baik kayak gitu. Jadi ini beberapa trainer praktisi gitu ya dalam sebuah lembaga atau organisasi yang ingin meningkatkan skill speaking-nya tuh seperti apa yang bagus gitu ya. Bagaimana kita berbicara di depan publik itu seperti apa. Nah, ini juga salah satu strategi yang dilakukan organisasi tersebut untuk meningkatkan pelayanan publik. Jadi kan organisasi ini berhubungan langsung dengan masyarakat yang menerima manfaat, yaitu sebagai pembicara. Nah, sebagai pembicara ini kan mereka harus pintar ngomong dong. Nah, ternyata mereka perlu nih pelatihan lanjutan untuk memberikan skill tambahan gimana caranya ngomong yang bagus. Nah, waktu itu kerjasama sama kita dan kita datangkan ahlinya gitu ya, gimana caranya bisa menjadi seorang speaker yang bagus dan ini workshopnya. Nah, ini salah satu nih strategi yang bisa kita berikan untuk meningkatkan pelayanan publik yang kita berikan gitu ya. Misalnya nih kalau kita perusahaannya bergerak di bidang apa ya pelayanan publik misalnya gitu ya yang berhubungan dengan masyarakat terus ada yang ngomongnya agak enggak lancar ya bisa nih kita berikan pelatihan cara ngomong yang bagus seperti apa biar kita bisa memberikan pelayanan yang lebih bagus atau nih teman-teman yang punya usaha misalnya adminnya nih suka kurang maksimal nih kalau lagi berhubungan atau chattingan sama pelanggan yang judes. Nah, boleh nih kita kasih strategi gimana caranya melayani pelanggan yang judes misalnya dengan memberikan pelatihan bagaimana melayani customer yang judes dengan cara ramah misalnya seperti itu. Nah, itu strategi juga nih teman-teman. Jangan dibilang sepele banget Kak, cuman ngandalin pelatihan aja, tapi dampaknya ya teman-teman karena sekali lagi organisasi yang penerima manfaatnya adalah masyarakat, biasanya kepuasan pelanggan itu nomor 1 gitu. Boleh next Kak? Nah, oke. Tadi kita udah belajar strateginya gitu ya. Ada strategi penyederhanaan penyederhanaan prosedur, kemudian meningkatkan sarana prasarana atau infrastrukturnya, dan terakhir adalah strategi untuk apa tadi sebelumnya ya? Oh ya, waktunya hampir habis ya. Oke. Baik, aku terlalu lama ya teman-teman, mohon maaf. Oke, tadi ya. Nah, aku langsung lanjut aja ya teman-teman ya. Untuk mengukur sebuah performance atau KPI dalam organisasi itu ada beberapa ya. Ada dari customer, finance, dan juga internal learning growth ya. Ada 4. Nah, karena kita fokus ke public service, kita fokus ke customer-nya. Gimana caranya kita bisa mengukur apakah KPI dari perusahaan kita tuh sudah tercapai ya dengan melihat achievers dari customer-nya. Boleh next? Nah, ini ya beberapa variabel yang bisa kita gunakan untuk mengukur customer satisfaction assessment-nya ya. 3 hal itu adalah yang pertama customer satisfaction survey ya. Jadi kita untuk mengukur apakah pelayanan yang kita berikan sudah maksimal atau sudah baik ya dengan cara apa? Yaitu memberikan survei kepada mereka. Jadi kita minta feedback-nya gitu ya. Biasanya kalau pengusaha, Kak boleh ya minta reviewnya di Google atau boleh Kak ada bisa dikasih kertas kecil juga, itu masih ada juga ya di beberapa tempat untuk mengetahui bagaimana pelayanan yang kita berikan apakah sudah maksimal, apakah sudah sesuai dengan visi misi perusahaan kayak gitu. Kemudian jangan lupa untuk survei result-nya itu ditampilkan ke publik. Untuk apa sih Kak? Untuk memberikan informasi kepada si penerima manfaat bahwa pelayanan kita sudah baik loh, sudah ada. Kan kalau bisa kita bilang pelayanan kita terbaik, tapi mana buktinya? Nah, kita bisa memberikan feedback yang kita dapat gitu ya, bahwa ini loh pelayanan publik yang kita dapat seperti ini. Dan terakhir yaitu improvement and follow up. Jadi setelah kita tahu bahwa pelayanan kita seperti ini, misalnya ada yang kurang, nggak berhenti di situ, tapi kita juga harus improvement dan follow up. Di mana yang kurangnya, kenapa bisa kurang, apa yang salah, apa yang kurang, kayak gitu. Untuk perbaikan ke depannya, kayak gitu ya. Boleh next? Nah, terakhir teman-teman di section ketiga ini tentang mengaplikasikan disiplin di public service. Boleh next lagi, Kak? Oke, nah salah satu ada 4 unsur ya yang menurut saya penting banget untuk dilakukan supaya kita lebih disiplin dalam memberikan pelayanan publik yang bagus gitu ya. Yang pertama adalah time discipline atau disiplin waktu.
Ya kalau harusnya masuk jam 7 ya jam 7 gitu ya. Sebagai admin deh ya, kita punya usaha nih sebagai admin. Kalau admin udah harus mulai jam kerjanya jam 7 ya jam 7 kita harus sudah standby untuk bales keluhan dari customer misalnya. Jangan pernah molor misal jam 8 aku baru buka. Nah, biasanya nanti akan ada penurunan kepuasan pelanggan ketika kita cek jam 7 kok nggak ada respon ya, katanya jam 7 udah bisa mulai kita untuk melakukan pelayanan misalnya seperti itu. Kemudian ada work responsibility atau disiplin tanggung jawab kerjanya. Jadi kalau misal tugas kita adalah A, B, C, ya udah itu adalah tugas kita. Disiplinnya adalah kita melakukan tugas kita sesuai dengan porsinya gitu ya. Jangan sampai setengah-setengah nih. Jadi misal saya bertanggung jawab untuk melakukan analisa reporting minggu ini gitu ya. Dalam hal kebiasaan yang bagus ya harus kita kerjakan. Tapi karena kita merasa aduh kayaknya nyuruh teman saya dulu deh nanti minggu depan gantian. Nah, meskipun sifatnya gantian, tapi biasanya hal ini nggak masuk ke disiplin ya teman-teman, karena ketika kita menunda, nah ini habis ini kita bahas ya, ketika kita menunda biasanya jadwalnya juga berantakan. Kemudian don't procrastinate, ini jangan menunda-nunda. Nah ini nih, disiplin itu adalah kebiasaan yang harus dilakukan secara terus-menerus kan, secara sustain ya, secara rajin. Nah kalau kita udah nunda-nunda nih misalnya teman-teman nih yang di kampus udah dapat tugas, dikumpulkan minggu depan, oh ya udah deh kerjainnya minggu aja, padahal kalau kita punya kebiasaan untuk kebiasaan untuk dikerjakan secepat mungkin ya, nggak ditunda-tunda, disiplin kita akan makin terlatih gitu ya. Pekerjaan kita juga cepat selesai dan pekerjaan lain juga nggak terganggu kayak gitu. Dan terakhir adalah create good habits gitu ya. Untuk mendapatkan disiplin yang bagus di public service gitu ya, memberikan pelayanan yang bagus gitu ya. Satunya adalah mempunyai kebiasaan yang bagus. Misalnya kebiasaan bagus yang kita berikan adalah kan saya mulai pelayanan jam 7 nih Kak untuk di customer service-nya misalnya. Oh ya udah Kak, aku mulai setengah 7 udah harus siap di meja aku bersihin mejanya dulu, aku pasang musik kesukaan aku misalnya, aku sarapan kesukaan aku biar mood aku bagus dan akhirnya aku bisa memberikan pelayanan yang bagus. Nah, itu juga salah satu bentuk untuk membentuk disiplin gitu ya, teman-teman. Next Kak. Oke, ini sebenarnya aku mau discuss ya teman-teman, ada beberapa video, waktunya karena habis gitu ya, mungkin kita langsung play aja videonya, ada 2 video, nanti kita bahas langsung di akhir aja ya. Boleh silakan, ini video pertama. Kapal Api One, gulanya bisa kamu atur sendiri. Kapal Api One, jelas lebih enak. Pergi ke kuatir polutan. ProGuard, the next level of antibacterial body wash. Wingscan. Okay, last stop of the day. Pipe adhesive and deck stain. Hey, how's it going? Hey, excuse me. I need to find pipe adhesive. You know where that is? Can't really help you out with that, but I'm sure you can find somebody down in aisle 4 to help you. Excuse me. You know where I can find pipe adhesive? Yeah, just over there on the shelf. Oh, okay. So just... Oke, kamu Hey, boleh. can you, hey guys. Oke. Cukup ya kayaknya, nanti kita akan bahas video selanjutnya. Oke, kita next Kak ke video yang kedua. Teman-teman silakan dilihat ya perbedaannya gitu ya. Nah, silakan. Okay, last stop of the day. Pipe adhesive and deck stain. Hey, how's it going? Good afternoon, sir. Good afternoon.
find today? Yeah, I got this small list of items here. I need some pipe adhesive and some deck stain. Okay, so you want to check your deck and do some plumbing. The plumbing materials are in aisle 4. Let me take you there. Great. Tell me about your deck. Well, I just bought this house and the deck was there existing. So it's flaking. I just need to spruce it up. Okay, well, we have products for that in the paint and stain department. I'll take you there after we resolve your plumbing needs. Great. Hi, Wa. This customer is looking for some piping. Help him? Sure, I can. Thank you, Emily. Oh, you're welcome. So, what are we doing today? Well, I'm running some pipe under my sink and I need some adhesive to make it stick together. Sure, the adhesive you're looking for is right over here, and hold on. The size that you're looking for is not there. Then you excuse me for a second. I will grab a ladder. Okay. Nah, teman-teman, aku boleh minta bantuan satu orang ya untuk unjuk tangan untuk menceritakan atau kasih ini aja deh kesimpulan atau conclusion tentang dua video tersebut. Video pertama gimana, video kedua gimana gitu ya. Boleh siapa aja, boleh raise hand. Teman-teman siapa aja ya, boleh atau di chat juga gak apa-apa. Oke? Ada komentarnya buat yang video pertama kenapa, video kedua kenapa? Ada? Oke, sambil aku bahas ya. Kalau teman-teman misalnya ada masukan atau ada komentar, boleh banget. Jadi di video pertama itu gimana buruknya sebuah customer service menghadapi seorang pelanggan. Jadi dari pertama tuh pas pelanggannya mengucapkan salam nggak dibales gitu ya. Kemudian yang kedua ketemu si wanita lagi nanya. Jadi dia lagi nanya pipa penghubung untuk dia tuh bikin sink. Sink itu wastafel atau tempat cuci piring atau tempat cuci tangan lah semacam itu gitu ya. Dia nanya pipa yang kayak gini tuh di mana ya saya bisa dapatnya gitu. Sama dia langsung ditinggal, oh iya di sebelah sana gitu doang. Waktu itu ketemu si yang bapak-bapak, dia nanya pipa yang ukuran segini di mana, dia cuma nunjuk oh di sebelah sini, terus udah ditinggal. Dia memberikan pelayanan yang bagus ininya gitu. Kemudian video kedua gitu ya, dengan kalau umpama diberikan pelayanan yang bagus gitu ya dari awal 5S nih udahan ya, ketika disapa si pegawainya juga balesnya apa gitu ya. Terus si cewek ditanya, aku mau nyari pipa laba, dia juga menjelaskan, oh adanya ini. Terus dia juga nanya, pipanya untuk apa, bentuk keperluan kamu apa, gini-gini. Oh, terus disarankan, oh lebih baik kamu pakai yang ini aja, karena ini lebih bagus, gini-gini. Nah, terus si bapaknya juga ngebantu nyariin, terus dikasih tahu juga bahwa distribusinya seperti ini. Nah, itu dua video yang berbeda gitu ya teman-teman, efeknya ketika kita memberikan pelayanan publik yang bagus gitu ya. Hasilnya adalah customer kita mendapat pelayanan yang bagus juga dan memberikan ulasan yang bagus kepada kita gitu ya teman-teman. Boleh next Kak. Waktunya udah mau habis ya teman-teman, mohon maaf ya. Nah itulah. Jadi kenapa sih fokus sekarang kepada public service gitu ya teman-teman, mau nggak mau manusia itu sebagai pemanfaat yang selalu ada di setiap organisasi ya. Bayangin organisasi apapun tuh pasti membutuhkan manusia untuk menjalankan organisasi tersebut, entah itu non profit atau profit tuh. Jadi mau nggak mau perbaikan SDM yang bagus itu menjadi salah satu kebutuhan nih teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah khawatir misalnya punya organisasi atau punya tim ya. Di sini misal ada yang pengusaha punya tim ataupun yang teman-teman bekerja gitu ya di sektor pemerintahan corporate gitu ya, punya tim yang kayaknya harus ini deh Kak dilatih caranya memberikan pelayanan yang bagus gitu ya. Tapi bingung kebutuhannya apa. Saya bingung nih Kak, perbaikan apa yang perlu saya berikan ataupun yang perlu ditambah dari organisasi saya. Teman-teman jangan khawatir, kita di sini ada buat support teman-teman gitu ya. Boleh next lagi. Jadi kalau teman-teman mungkin ada kesulitan atau masih nggak paham Kak gimana caranya menerapkan public service yang bagus di sebuah organisasi, teman-teman juga boleh banget untuk hubungin kita, reach out kita, sekedar tanya-tanya juga nggak apa-apa, diskusi aja sama kita gitu ya. Gimana baiknya gitu ya sebuah public service yang bagus. Kalau misal di sini masih malu-malu mau nanya karena masalah timnya itu nggak tahu kenapa Kak, kenapa ya Kak kok ulasan saya kok buruk gitu ya, kenapa katanya pelayanan di organisasi saya gitu-gitu aja. Nah coba kita ngobrol aja ya teman-teman. Next lagi terakhir. Nah teman-teman terima kasih untuk perhatiannya, mohon maaf nih molor banget kelasnya karena tadi saya pikir saya selesainya jam 9, jadi pas tadi jam-jam 8 lebih tuh aku masih nyantai-nyantai aja gitu ya, ternyata selesainya setengah 9. Jadi jangan ragu teman-teman buat follow Instagram dari Kaizen Room dan juga sosial media saya. Kalau misalnya ada pertanyaan boleh banget di
sampaikan di sana gitu ya. Kalau di sini udah nggak sempet ya soalnya. Terima kasih, saya kembalikan ke Kak Huda. Oh, bentar Kak Huda, sebelum ditutup ya, karena tadi saya bukanya pakai pantun, boleh deh aku tutup pakai pantun juga. Jadi biar adil ya Kak ya. Boleh ya? Oke, teman-teman sebentar saya buka ini dulu, contekan dulu ya teman-teman biar nggak salah. Oke. Oke. Burung dara, burung nuri, Cakep, terbang tinggi ke sana kemari. cakep. Terima kasih untuk hari ini. Saya pamit undur diri. Terima kasih teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Rizky atas materinya yang luar biasa. Sudah mau sharing-sharing kepada teman-teman semua. Boleh nih teman-teman, kita kasih kali ya reactionnya. Tepuk tangan buat Kak Rizky. Ayo pada bisa kan nih? Dengan reactionnya. Oke, mungkin aku izin sedikit meringkas kali ya Kak dari apa yang tadi Kak Rizky sampaikan. Mulai dari apa itu metode budaya dari Takashi Osada yang ada 5S yaitu Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, dan Shitsuke. Seiri sendiri adalah ringkas membedakan antara yang diperlukan atau tidak diperlukan dan menyingkirkan yang tidak diperlukan. Lalu juga ada Seiton yaitu rapi, segala sesuatu atau hal yang kegiatannya yang diletakkan sesuai dengan posisi yang ditetapkan. Lalu juga ada Seiso yaitu resik, menjaga kondisi area kerja kita selalu rapi, menjadi lebih efisien dan lebih efektif. Lalu juga ada Seiketsu yang artinya rawat, memelihara keadaan area kerja kita yang bersih dan rapi dengan mengikuti disiplin 3S yang sebelumnya yang telah dilaksanakan. Jadi konsepnya merawat. Nah, yang tadi Kak Rizky bahas adalah Shitsuke yang artinya rajin. Itu berkelanjutan dari semuanya itu. Nah, Shitsuke ini sendiri bisa membuang kebiasaan buruk karena Shitsuke ini menjunjung tinggi sikap disiplin. Lalu juga ada memberikan pelayanan yang terbaik dengan disederhanakan yang tadi disebutkan oleh Kak Rizky. Ada pengembangan infrastruktur, strategi pengembangan kultur dalam organisasi dengan workshop, pelatihan untuk meningkatkan pelayanan servis. Mungkin sedikit itu aja kali ya karena waktu kita tidak cukup banyak. Kita lanjutkan aja ke sesi Q&A. Teman-teman aku minta waktunya ya. Kan karena waktu kita kan sampai 20.30. Aku minta izin nih buat ngebahas 1 atau 2 pertanyaan. Boleh ya teman-teman? Oke, mungkin kita langsung aja di sini dari Kak Azim. Pertanyaannya, Kak mau nanya nih, ketika kita menerapkan Shitsuke Project, tetapi terkadang malah dijadikan bahasa kasarnya, tuh kayak dijadikan tempat untuk disuruh. Karena kelihatannya disiplin dan lainnya itu bagaimana ya Kak tanggapannya? Boleh Kak Rizky? Oke, terima kasih dan makasih juga nih Kak Azim Alfia untuk pertanyaannya. Jadi gimana ya Kak kalau ternyata kitanya pengen menerapkan Shitsuke ini sebuah kebiasaan untuk terus-menerus ya disiplinnya itu malah jadikan suruh-suruh kan, "Oh ini anak ini rajin nih harus disuruh-suruh terus," gitu kan maksudnya. Oke. Teman-teman, definisi rajin itu maksudnya adalah melakukan kebiasaan baik ya, harus digarisbawahi ya. Yang dilakukan secara terus-menerus itu adalah kebiasaan baik yang sesuai dengan KPI dan prosedur, bukan malah melakukan semuanya, ya beda ya. Jadi misal nih, kebiasaan disiplin baik yang bisa kita lakukan adalah kita selalu datang tepat waktu, selalu membereskan meja kerja sebelum pulang. Jadi selalu misal nih di meja kerja ini kita selalu mengembalikan barang yang kita pinjam. Misalnya kita habis minjem alat membolong kelas gitu, pembolong kertas gitu ya di kantor kan masih ada tuh, tapi kadang bukan punya kita, tapi ambil dari tempat gitu ya. Kita ambil, kita balikan. Itu disiplin nih selalu gitu. Nah, tapi kalau orang lain melihat, wah itu anak itu rajin selalu mengembalikan alatnya ke tempatnya semula. Oh, boleh nih aku suruh buat mengembalikan punya aku juga. Nah, itu yang salah teman-teman. Disiplin terhadap kebiasaan baik yang selalu kita lakukan. Bukan berarti kita melakukan pekerjaan orang lain karena itu kebiasaan dia gitu ya, kebiasaan dia harus dirubah bukan kita. Jadi persepsinya dirubah ya teman-teman. Kak Azim mungkin pernah mengalami itu ya karena pengennya rajin malah takut disuruh-suruh. Oke, perlu garis bawahi bahwa Kak, misal ada orang yang mau nyuruh-nyuruh ditegur aja, "Kak, aku ini disiplin atau hal ini adalah tanggung jawabku." Balik tadi ya, sadiknya adalah work responsibility. Aku melakukan ini karena ini adalah tanggung jawabku, makanya aku harus seperti ini. Tapi kalau itu kan tanggung jawab Anda gitu ya, jadi jangan nyuruh-nyuruh gitu. Mungkin bisa membantu ya Kak Azim ya, karena emang agak klise apalagi kalau yang nyuruh-nyuruh senior gitu ya, jadi agak-agak takut gimana gitu kan. Tapi semoga berhasil ya Kak Azim, terima kasih. Oke Kak Azim, seperti itu jawaban dari Kak Rizky. Semoga membantu Kak Azim
dengan keresahan-keresahan dari pertanyaannya, seperti itu. Nah, mungkin satu lagi kali Kak, pertanyaan terakhir nih dari Kak Syafi'i. Di tengah kemajuan teknologi yang membuat kebanyakan pekerja atau pelayanan publik itu by system, ada pengaruhnya nggak sih Kak terhadap disiplin dan budaya kerja yang tantangannya lebih nyata? Gimana? Oke, memang saat ini zamannya sudah serba teknologi ya, semuanya sudah serba online, jadi udah nggak ada tuh repot-repot lagi harus datang repot-repot ke manual. Sebenarnya disiplin dan budaya kerja yang tantangan yang lebih nyata ini nggak harus selalu tentang masalah waktu ya teman-teman. Misalnya nih, oh kalau misal pakai teknologi jadi lebih efisien, lebih cepat. Jadinya kita nggak ada tuh budaya-budaya harus berangkat kerja tepat waktu karena semuanya by system. Nggak gitu ya sebenarnya. Karena eh budaya kerja untuk disiplin yang lebih nyata itu tetap harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari ya, nggak ngaruh ke teknologi. Karena kan teknologi itu by system. Jadi misalnya nih, masuk nih surat permohonan untuk mengajukan KTP atau imigrasi secara online. Meskipun dia submitnya tadi malam, diatur oleh sistem, tapi kan kita sebagai pelaksananya kan nggak mungkin semuanya dikasih sistem. Kan pasti ada kita sebagai operatornya yang memproses tuh, oh ini ada permintaan nih sekian orang. Terus kita yang maaf, kita yang proses untuk dijadikan permohonan. Nah, kita kan juga sebagai petugas, kalau kitanya tetap nggak disiplin, misalnya, oh ntar deh jam 1 aja deh aku proses prosedur permohonan imigrasinya, akhirnya prosedur yang harusnya selesai hari ini molor nih besok karena belum selesai tadi kita kerjakan. Akhirnya kan juga membuat pekerjaan kita menjadi lebih berantakan dan gak efektif dan juga gak efisien. Jadi ujung-ujungnya juga sebenarnya ngaruh juga ke kehidupan nyata kita meskipun semuanya by system kayak gitu. Itu menurut aku Kak Safi'i, semoga bisa membantu ya. Oke, itu dia jawaban dari Kak Rizky. Mana Kak Syafi'i? Ada yang bingung nggak nih? Atau mungkin sudah cukup? Ya ini Kak Bisa Safi'i maafnya tiba-tiba keselak ya. Jadi kayak ada agak buru-buru nih soalnya pengen batuk. Tapi it's okay Kak, udah baik-baik aja. Terima kasih. Oke, mungkin cukup jelas kali ya untuk Kak. Oke, terima kasih. Cakep pol tuh katanya Kak Rizky. Oke, terima kasih Kak. Mungkin karena sudah jam segini juga ya, sudah lewat dari jam kita. Mungkin kita cukupkan aja. Terima kasih Kak Rizky atas jawaban dan pemaparannya. Ya. Nah, teman-teman semuanya tidak terasa nih, kita sudah lebih dari 1 jam bersama dalam kelas Kaizen Ngerti Digital. Dalam kelas Kaizen Talk pada malam hari ini. Dan di kolom chat tim panitia sudah mengirimkan link absensinya, teman-teman? Belum ya? Ya mungkin nanti dikirimkan. Jika ada kendalanya, boleh di chat panitia di kolom komentar. Nah, itu dia teman-teman absensinya. Nanti kalau ada teman-teman ada kendala, boleh di chat panitianya di kolom komentar. Saya ucapkan terima kasih kepada Kak Rizky yang sudah mengisi kelas Kaizen Talk pada malam hari ini. Semoga sesi malam hari ini bisa bermanfaat, menghasilkan hal positif bagi teman-teman semua, dan tentunya semoga bisa memberikan dampak perubahan yang baik untuk kita semua. Nah, gimana nih teman-teman? Seru kan kelas Kaizen Talk pada malam hari ini? Nah, jika teman-teman tertarik, teman-teman boleh nih mengajak kita untuk berkolaborasi bersama seperti kegiatan kita pada malam hari ini. Teman-teman bisa dengan menghubungi admin Kaizen ataupun bisa DM IG Kaizen Room di @kaizenroom. Karena kami berharap kita bisa memberikan dampak seluas-luasnya bagi masyarakat. Nah nih teman-teman, sebelum mengakhiri acara pada hari ini, saya mau ngajak nih teman-teman semua untuk membuka kameranya untuk berfoto bersama narasumber kita yaitu Kak Rizky untuk foto bersama-sama. Boleh teman-teman dibuka kameranya untuk meninggalkan jejak digital positif yang baik. Ayo boleh nih teman-teman, diaktifkan kameranya, dibuka kameranya. Ya, ketunggu nih. Nah, ini Kak Syafi'i, Kak Desi, Kak Azim, Kak Nilawati, Kak Asmawati, Kak Emi. Oh, nggak apa-apa Kak Asmawati kalau masih di jalan lagi nggak bisa. Oke, terima kasih Kak Syafi'i, Kak Nilawati udah on cam. Mungkin eh mau gaya apa nih teman-teman? Ada saran nggak nih gayanya? Oke aja kali ya. Oke, mungkin oke aja.
Oh, bebas aja deh ya, bebas, bebas, boleh. Oke, aku hitung dalam hitungan ketiga ya teman-teman. 1, 2, 3. Yang tiga ya, boleh? 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak teman-teman atas antusiasnya pada kelas Kaizen Talk malam hari ini. Teman-teman juga boleh nih upload di sosial medianya di tag @kaizenroom dan juga boleh di tag Instagram Kak Rizky. Baik, terima kasih teman-teman. Sekali lagi saya ucapkan kepada Kak Rizky yang sudah hadir dan mengikuti kelas Kaizen Talk pada malam ini. Semoga apa yang disampaikan Kak Rizky dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekaligus saya meminta maaf jika ada ucapan maupun perbuatan yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Saya Muhammad Baruhuda pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Huda, terima kasih Kaizen Room.